selama 24 jam ke depan gue bakal ajak kalian staycation di Singapura. Kita bakal makan Michelin Star, Ini udah kayak lagi di surga. nginep di hotel bintang 5, makan pastry paling viral satu dunia. This is a special Cedric Gole. Kayak batu. Iya, kayak batu. Dan waktunya dimulai dari sekarang. Mau ikut? Yuk jalan-jalan. Komen di bawah kalian kalau lagi liburan, tim rebahan atau tim olahraga. Gue suka banget, nggak tahu kenapa kalau lagi liburan tuh justru nyobain gymnya dan olahraga bikin fresh. Sebenarnya gym gak usah aneh-aneh, yang penting buat gue ya, pertama natural sunlight, ini terang banget. Kedua, alatnya tuh baru dan bersih. Sama ketiga, layoutnya itu paling penting menurut gue, dan gym ini tiga-tiganya oke. Leo, you're like the pink superhero right here. What's the secret looking like this? It's a brand from South Africa. No, I mean like your body, like your muscles. What's the secret? You know, it's always to be fit and stay long. Yeah, And that way. man, I'm aspired to be like you. Yeah, but you have to train harder. Yeah, I know. I have a lot to work on. This is my future, guys. Looking good. I'll catch you later, Leo. Have a nice day, man. You too. Itu kita kemarin malam ngobrol sama dia lama banget. Di sini guestnya juga ramah-ramah semua. Wow. Dan nggak lengkap kalau kita nggak nyobain hotel breakfast ya. This is the spread, guys. Aku pilih laksa karena mumpung lagi di Singapura, kita cobain laksanya buat sarapan kapan lagi ya kan. And what do you get? Egg royale. Ini kayak egg benedict, cuma pakai smoked salmon. Very bulat. Fruits, kimchi toast, salad. Kalian lihat ini bukan croissant biasanya. Ini adalah Cedric Grolle croissant. Cedric Grolle itu kayak pastry chef dari France ya kan, terkenal banget karena dia suka buat dessert yang mirip banget sama beda aslinya. Jadi kayak dessert jeruk, literally kayak jeruk gitu loh. Dan kita cobain pastry-nya dia. Croissant. Belajar dari bapak gue nih. Semua dicelupin ke kopi. Kalau ada Om Halim udah pasti kayak begini. Looks good. Gila wanginya. Wangi banget. Pas kamu makan langsung aromanya kemana-mana. Cheers ya. It's really good, man. You gotta try this. Nah kan, pagi-pagi makan laksa nggak ini juga ya, nggak enak, tapi enak. Ini makanan gue, ini makanan Sherin. Bersih banget makannya. Ini pembukaan dulu harus makan yang fiber-fiber. Baru nanti yang lain. This is already recording. Oke. Okay. Yeah. Amazing. Thank you. Selamat datang di kamar gue, Emerald Room di Como Hotel. Pertama-tama shout out Como Hotel again, dan juga Blessing Journey Surabaya. Kalau kalian mau cari hotel, make sure Blessing Journey Surabaya nanti di description. But here we are guys, ini kitchennya masuk-masuk. Gue suka banget kitchennya tuh kayak luxurious feel banget, clean, dapat sink yang kayak di rumah-rumah gitu loh, gede banget. Dan ini yang gue yakin kalian nggak ada di kitchen rumah. Kalau misalnya kalian pesen makanan, nanti bakal diantar lewat private area ini, jadi nggak mengganggu kita sama sekali. Dan ini kita bisa lihat tuh, tahu gejrotnya 2 ya bu ya tadi. Nggak cuma kitchen, dia juga ada semacam dry kitchen di sini buat wine, dessert. Klasik banget lah guys, Como Hotel. Lokasinya gue juga suka banget, bener-bener kita di Orchard Road, depan udah Takashimaya. Jadi kayak kemana-mana gampang banget. Kamar ini juga bener-bener spacious banget guys. Look at the size of this living area. Ini buat kerja di sini bisa, buat nyantai di sini juga sambil ngeliatin Singaporean skyline. And then barulah kita ke king size bed. Yang gue suka juga hotel ini tuh bener-bener mereka fokusin ke sleeping quality kita. Kalau kalian perhatiin ke sini nih, ada speaker kecil ini putih namanya Sleep Hub, dan mereka pasang ini di setiap kamar untuk membantu kita tidur. Jadi bakal ada kayak semacam white noise gini, dan ini tuh bagus banget buat otak ketika tidur supaya tidurnya deep sleepnya lebih mantep. Dan ini kemarin gue udah cobain, bener-bener deep banget sih sleepnya. Nggak cuma Sleep Hub, mereka juga pasang blackout curtain. Ini satu hal favorit gue. Gue tuh tidur suka banget gelap total. Dan kalau misalnya kita pasang curtain ini, yang otomatis juga by the way, ini bakal gelap banget. Ini siang ya guys, kalian lihat nih, terang, redup, dan lama-lama kalau malam
blackout. Langsung ke transform, kamarnya super cozy. Bathroom mungkin juga salah satu area favorit gue. Dipasangin rain shower, jadi dari atas ke bawah airnya kayak berasa mandi pakai air hujan gitu ya. Ini spacious banget guys, parah. Bener-bener nggak sempit sama sekali, mau do your thing. Di sini juga extra privacy. Kita lagi di lantai 19-nya guys. Di sini adalah rooftop. Terus kemarin kita udah sky bar juga, minum-minum nyantai di barnya. Sebelahnya langsung swimming pool. Dan juga kemarin literally kita malam duduk di sini ngobrol sama stranger dari Austria ternyata. The exact same spot. 2 jam ada kali ya. Iya, Nyantai 2 jam banget sih guys di sini. Adem. Jadi di Hotel Como ini ada yang namanya Bruno. Bruno itu bukan orang, tapi Bruno itu mesin robot pembuat kopi. Dan di sini kalian bisa pilih all classic coffee and for in-house guests only. Dan yang ini tuh gratis buat guest hotel ini. Kamu apa? Aku cappuccino ballerina. Take away. Oh, add to cart. Check out. Nah, pick up 6823. Mas Bruno. Dia bisa buat artnya itu hebat banget loh. Thank you Robot. Thank you Bruno. Oh Bruno, thank you. If this is not the future, I don't know what is. Ini keren banget jujur. Keren banget. Dan dia bisa buat ada artnya gitu di atasnya. And actually taste-nya legit banget boy. Dia brand dari cafe. Keren ya Om ya? Orang-orang pada kayak videoin robot kopinya. Tapi emang Iya. sekeren itu. Iya, keren banget, nggak usah ada barista. Dan enak lagi Om. Dari Jakarta Om. Nah, setiap kali gue buat kayak house tour atau tour-tour kayak gini, gue berasa kayak presenter banget. Banyak yang bilang aku kayak presenter. Komen di bawah guys, kalau kalian ngeliat ini tuh kayak ngeliat acara TV, tapi gue mau kasih lihat kalian, ini ada outdoor area-nya. Singapura kan kita tahu lah ya, limited space. Tapi hotel ini tuh bisa buat limited space, tapi jadi banyak function-nya, banyak utility-nya. Dan salah satunya ini outdoor. Kalau misalnya take meetings, mau nge-chill di luar tapi tanpa kepanasan, bisa di sini. Dan kita dikelilingin sama gedung-gedung skyscraper of Singapore. Aku ngerasa daerah sini kayak oasis banget. Iya, Adem. adem banget. Kita baru aja keluar dari hotelnya. Aku mau ngajak kamu, kita makan siang di, kalau nggak lengkap, kalau nggak lengkap, Singapura udah pasti harus makan di Kopitiam lah ya. Mau? Yuk. You didn't see the traffic light? I saw. Why didn't you stop? I didn't see you. Akhirnya kita sampai juga di Kopitiamnya, dan makanan yang kita pesan ini semua total $16 Singapura. Nasi lemak, kaya toast, Chongfan, chongfan, lime juice. soya milk. Cheers. Kita mau simpan perut karena malam ini kita bakal makan special banget di Special. Michelin Star, the only Michelin Star Korean barbecue di dunia guys. Di mana Can't itu? wait, gue excited banget buat ajak kalian makan di sana. Wow, nasi lemak, Kayak makan-makan warteg. wartegnya Iya, Singapura. Sama ada otak-otak. Kamu ingat kan aku kampung halamannya di Tanjung Pinang, Iya. Sumatera. Iya. Jadi nasi lemak nih lumayan salah satu makanan yang Makan populer di sono. sana. Ha. Oh, gara-gara dekat Singapura. Iya, dekat Batam. Jadi ini lumayan homey lah menurut aku. Cheers guys. Simple. Very simple. Cobain otaknya. Otaknya beda sama otak Indo. Iya, otaknya ini banget ya. Banyak banget ya. Chongfannya menurut aku juga lebih beda dari Indo Beda. ya. Pedesan. Sausnya kayak lebih pekat. Kayak yang di dimsum gak sih? Iya, cheers guys. Enak gak? Aku lebih suka yang di Indo punya. Chongfan Indo mungkin udah masuk taste aku ya. Ini agak sedikit terlalu manis sama terlalu kental sausnya. Pakai cabenya deh. Kayak saus oyster sauce gitu. Iya. Dan nggak tahu kenapa bawang goreng tuh kalau di luar Indonesia tuh beda aja rasanya. Oh, iya? Especially di Amerika bawang gorengnya tuh beda. Ini juga beda banget sama di Indo. Terlalu Indo- bersih. Indo bawang gorengnya udah the best. I like Indo Chongfan better. Jadi di MRT Singapura tuh nggak boleh bawa durian, tapi nggak define. Dan yang lainnya define nggak define nggak apa. Cuma ini doang apa namanya peringatan. Paling di ini orang dimarahin. Ditegur.
Bogor. Guys, welcome to Chinatown, Singapore. Kita ada satu misi dan cuma satu misi aja. Kita cobain duriannya Singapore. Kenapa di dunia ini cuma ada Chinatown, nggak ada kayak Indonesian Town Kurang banyak atau kombinasinya. Singaporean Town gitu. Singapura lagi. Basically orang Singapura kan orang Chinese. Tapi dimanapun kalian pergi, most likely pasti ada Chinatown. Iya. Bahkan sampai di New Chinatown. York, Eropa. Iya. Malah kalau di US, Koreatown. Oh, iya. K-Town. Karena banyak orang Korea di US. Ketemu juga guys. Dan ini semua udah dibuka-bukain, jadi kita tinggal pilih aja nih. Oke guys, kita langsung aja cobain rajanya. Musang King. I got my eyes on this one right here. I want this one. This is $25? 25. 25? Oke. 25. Thank you very much. Akhirnya kita dapat juga Musang King. Ini 25 Singapore dollar. Cuman gue lebih interested orang-orang di belakang ini kayak orang Italia ya. Ciao. Ciao. From Italy. From Italy. Do you like durian? Ah, bene. No. Alright, mereka kayaknya nggak gitu suka. Tapi emang orang bule rata-rata kayak merasa ini tuh baunya nusuk banget. Jarang banget orang bule yang suka durian. Cuma sebagai orang Asia, this is I think top 10 favorite foods aku sih. Really? Iya, karena makannya tuh bareng keluarga sebenarnya seru. Kalau makan gitu. sendiri nggak? Makan sendiri, ya seru juga sih. Musang King, Singapore. Cheers. Enak banget. Komen kalian tim durian yang manis atau durian yang Pahit. Kita sukanya pahit. Makin pahit menurut aku semakin enak. nggak enak gitu. Bon appetito. Do you guys like it? Yeah. You like it? No? It's unique, right? It's very strong. Yeah. Guys, it's dinner time. Gue mau ajak Miss Camera Woman dan kalian semua kita bakal makan enak. Cuman first of all, fit check. Under Edward. Alright, perfect. Hello, thank you. Wow, guys, kita bakal dinner di Coast Steakhouse Singapore. Ini adalah satu-satunya di dunia Korean barbecue yang dapat Michelin star, and we're so excited to try. Kita udah pernah nyobain di New York, jadi dia ada 4 lokasi di dunia: New York, Miami, Las Vegas, dan di Asia kalian cuma bisa di Singapore. And we're gonna try it for you guys. Kamu ingat gak waktu kita di Code di New York, kita makan acara apa? For our Valentine's dinner. For my birthday! Of course I remember, guys. It was a joke for your birthday, and I think by far itu benar-benar the best experience for steak. Karena di sini tuh bukan cuma satu, ada beberapa tipe selection cuts yang dia bakal serve masak buat kita, dan kita bisa nyobain beberapa rasa. Yeah. Jadi nggak bosen dan nggak bakal makan daging di sini. Dan restoran ini conveniently located inside Como Hotel, jadi literally 2 menit dari atas kita udah bisa makan makanan enak. Dan hari ini kita bakal nyobain The Butcher's Feast. Ini paket komplit kalau kalian mau nyobain semuanya dan all in one, pesan Butcher's Feast. Guys, lihat quality marble-nya. Wow. Ini yang di marinate. Ini potongannya ada 4 potong. Jadi kalian bisa nyobain banyak hal. Dan ini juga appetizer-nya semua. Wow guys, look at this. Gua drooling banget. Bon appetit. Kita makan Atau kalau appetizer dulu Korean bilang apa? Chan. Chan. Itu kan buat minum. Enggak ya? Buat makan juga ya? Aku boleh chan dulu gak? Udah lapar. Boleh, yuk. Ini dulu guys, appetizer. Aku suka menu yang nggak pusing, pilih satu udah semuanya keluar. Ini kayak asam, asin, pedas, gurih. Segar banget. Cheers guys.
Oh ya, enak banget. Ini campur daging, bakal Bomb, flavor bomb. dan enaknya coat ini semua dimasakin. Jadi pokoknya tinggal terima beres aja, tinggal makan. Aku nggak pernah ke tempat Korean barbecue yang semewah ini. Masa vibes-nya, ambience-nya tuh di dalam gelap banget. Kayak bener-bener berasa luxury gitu loh. Luxurious banget. Yes, thank you. Ini yang hanger. Last First cheers. bite. First bite, nggak usah apa-apa. Juicy Oh my banget. god. Kayak minum jus. So fresh. Jus sapi, guys. Muncrat. Ya. Film kan? Jus. Ini berasa fresh banget. Wah, itu actually nggak usah pakai saus apa-apa. Udah enak dengan sendirinya. Makanya aku tuh kalau misalkan makan Korean barbecue, aku lebih suka pakai salt and pepper sama sesame oil dibanding saus karena itu tuh bener-bener brings out the flavor of the beef gitu. Mbaknya juga masaknya jago. That was really good. Is the salt level okay Yeah. for you? Yeah. Yes, it's already perfect. Asam, gurih, pedas. Ya kok. Kamu makan ini deh. Pokoknya. Ada asam-asamnya enak banget. Right. Enak banget. Baru kemarin aku bilang ke kamu kan, aku mau makan steak. Ini perfect banget, kita hari ini makan steak. Oh my god. Steam egg. Nggak lebay tapi Enak ya? enak banget. Aku juga pencinta daging. Fresh banget gak sih? I think beef is the best kalau masalah steak-steakan. Dan gila, actually ini taste-nya sama kayak di New York, kayak sama-sama fresh. Ya, jadi kalian kalau mau nyobain paling dekat ya dari Jakarta ke Singapura. Oke. Second wave guys katanya keluar. Wow guys, benar belum 3 suapan udah keluar second wave. Supannya lihat. Iya gila, dia tuh bukannya daging doang ya, kayak daging fresh oke dia menang. Tapi tuh side dish-nya bener-bener kayak premium banget. Jadi di mulut tuh masuk nggak ada rasa yang sama, semuanya tuh beda-beda. Ini marble banget gak sih? Gila. Look at that. Amazing. Kita meja terterang di atas restoran ini. Ini khusus buat kalian. Kita bawa lighting ekstra buat makan di sini. Nggak tahu malu lagi. Kalau nggak di sini makan gelap banget guys. Make sure bagi yang matanya rabun bawa center ya makannya. Tapi vibe kok. Vibe Perilla ini I think acquired taste juga. Nggak semua orang bakal suka Perilla ini. Cuman menurut gue ini unik banget rasanya. Look at that. Alright, cheers guys. Cheers ya Beh. Ya, cheers. Kamu makan nasi gak? Kamu makan nasi? Oh my god. Kita wrap semuanya. Makan beef udah bertahun-tahun masih aduh kalau tiap kali kalau beef enak tuh aduh. Are you ready for the next cut? Yes please. Daging kedua ribeye. Look at that. Hanger steak terakhir. Makan nasi enak deh. Wrap lagi. Biasa kan kalau makan satu gitu kan atau paling ya 3-4 macam lah ya. Banyak banget. Side dish-nya enak banget ya. Banyak banget. The thing that I love the most about Korean food itu macam-macam. Jadi kayak kalau lagi bosen ini oke yang ini bosen ini. Kamu tahu itu kesukaan aku. Kecil-kecil tapi rasanya tuh diverse. Aku baru mau ngomong, kamu kalau misalnya ke restoran Korea harus cek kimchinya enak atau enggak. Ini udah paling basic. Kalau kimchinya enak, most likely makanan lain enak. Karena ini yang paling basic. So let's cheers kimchi. Just the right amount of acidity-nya, keasamannya, Anjay. dan nggak terlalu tebal. Biasanya kalau kimchi itu terlalu tebal, enak. Ini tuh ringan. Dan kamu tahu kan? Yes, sekarang kita cobain 45 days dry aged beef, guys. The reason people dry age karena mereka mau benar-benar concentrate the juice. Oke. Karena ketika kamu dry age, itu dagingnya menjadi kering. Iya. Moisture-nya semua keluar. Jadi yang tertinggal itu adalah dagingnya, daging juice gitu. Dan nggak seret. Itu keajaiban dari dry age itu sendiri. Makanya dry age itu mahal, prosesnya lama, mahal, dan katanya lebih enak. Ini taste-nya lebih funky katanya. Ada blue cheese-nya. Basically ini daging busuk. Gue dijelasin bagus-bagus. Iya bener, daging busuk. Cuman jadi enak. Cheers. Kamu nggak pakai apa-apa? Enggak.
Oh yes. Oh yes. Aku ngerasain blue cheese banget. Blue cheese bagi yang belum pernah makan tuh agak bau, ya. Kaki, bawah kaki. Ya, benar. Jadi kamu describe jago. Sedikit bau kaki. Cuman itu dikit banget di belakang. Bukannya overpowering the whole beefnya. Dan kalau misalnya di dry age itu jauh lebih lembut. Kita cobain lagi dry age. Cuman ini beda. Ini daging di bagian cap, eye cap tuh bagian dengkul ya. Jadi dekat sama tulang. Kalian kalau misalnya mau daging yang rasanya enak, itu yang dekat tulang. Karena semua flavornya itu seret di situ. Juicy ya. Harusnya ini lebih powerful lagi. Oke, cheers everybody. Selamat makan. Dry age eye cap jauh lebih juicy dari yang dua kita makan pertama. Bener-bener setiap gigitan tuh kayak diperes gitu. Ceras. Kayak sponge. Exactly. Aku takut deh, ini semakin lama dagingnya semakin enak. Ntar aku nggak bisa makan kayak barbecue yang biasa lagi. Kita harus makan di coat terus berarti ini. Ini saking enaknya, gue dari tadi nggak pakai macam-macam saus. Dan kenapa restoran tuh kasih saus banyak-banyak lah, ada teriyaki lah, yakiniku, itu untuk memalsukan rasa asli dari daging tersebut. Ditutupin. Kalau misalnya dagingnya udah enak, dia nggak perlu saus-sausan. Bener nggak? Thank you. Bener-bener nggak usah pakai nasi, nggak usah pakai saus. Jadi ini rumput laut, kita pairing sama nasi karena agak sedikit asin. So inside the mushroom, the sambal, actually drink it and just be careful. It's mm The seaweed is so good. That's right. Yeah. It's a salty. Yeah. So usually I eat together with the rice. Lessen up the salt. Oh wow, rumput laut sama nasi enak banget guys. Coba ya. Agak sedikit asin, cuman kamu harus pakai nasi. Kayak rumput lautnya biasa gitu. Right, agak sedikit di-fermented gitu sama dia. Makan enak tuh harus jadi olahraga di Olimpik ya, karena ini gue berkeringat. Di dalam mushroomnya ada kolam air. Kolam susu. Tuh ada airnya. Lihat gak sih steaming? Iya. Gila. Mushroom shot. So juicy, so tender. Really? Kamu udah cobain jamurnya, aku cobain tteokbokki buat kalian semua. Pakai samjang. Yes. Kalau tteokbokki ini kan kayak apa ya? Kosong gitu ya. Kayak cireng. Ini cirengnya Korea bener. Jadi ya memang harus kita cocolin sama samjangnya. Pempek. Perfectly cooked. Untuk merimain lagi, ini the only restaurant Korean barbecue Korean barbecue. yang dapat Michelin Star. Michelin Star tuh ada bintang 1, bintang 2, bintang 3. Ini berapa? Ini bintang 1. Karena bintang 1 itu artinya makanannya enak. Bintang 2 makanan dan service ya. Bintang 3 makanan, service and ambience. Kayak tempatnya tuh extraordinary banget. Aku dari itu paling suka wrap dagingnya di perilla leaf. Yes, ini tuh perilla. Tinggal masukin mulut lebih gampang kayak gini nih. Perfect. Disclaimer, ternyata Coat Steakhouse yang Singapura on the way, belum dapat Michelin Star 1, tapi yang Coat di US, di Amerika yang kita datengin itu udah dapet. Dan gue yang udah makan di sini dan makan di US merasa ini sama persis. Jadi I'm sure they will get it soon sih. Dan tadi mbaknya bilang kan mereka belum dapat gara-gara orang Michelin itu belum datang ke sini. Yes, baru 2 tahun di sini. Baru 2 tahun, exactly. Baru Jadi banget. mungkin masih kayak di review gitu. Mereka beneran konsisten atau enggak. Nanti baru Dapat. Cuman ini top banget kualitasnya. top. How's everything so far? Everything so good. Yeah. Where are you from? Jakarta, Oh. Indonesia. We just Yeah. went to Batam like last week. Batam? Yeah, I do like jet ski. It's really close, right? Batam and Singapore. Fun. It's very Yeah. fun. What's your name? Edward. Edward and Sharon. Yeah. Sharon. Nice to meet you. Nice to meet you as well. It's Janine. Janine, nice to meet you. Nice to meet you as well. What's your favorite so far? Kalau aku so far, yang baunya blue cheese enak banget. Karena aku tuh suka cheese yang berbau-bau gitu. Goat cheese, feta cheese, blue cheese aku suka. Makanya aku suka yang tadi. Ini so far combo paling maut setelah sapinya, nasi sama seaweednya. Ini kayak makan sehari-hari bisa, yang Enak ini. ya? Enak banget. Hearty banget. Jadi ini ceritanya, sapi di Jepang, Wagyu tuh nggak boleh dibawa keluar.
Jadi mereka akalin, mereka bawa Australian Wagyu ke Jepang untuk nikah sama sapi Jepang beranak. Nah beranaknya itu adalah makanan yang kita bakal cobain ini. Jadi ini campuran ya, mix dia. Japanese Australian. Yes, emaknya Japanese Wagyu, bapaknya Australian atau kebalikannya. Pokoknya mix lah. Blaster pokoknya nih, sapi blaster pertama kali gue cobain. Oke. Beneran yang kayak banyak ngomong, nggak gitu meaty, tapi nggak gitu berminyak. Karena one thing yang aku nggak gitu suka sama A5 Japanese Wagyu, terlalu minyak. Terus kamu gigit, itu yang keluar tuh minyak semua. Tapi kalau ini kamu masih bisa ngerasain teksturnya, right? Ini udah kayak lagi di surga. Gila guys, gue tiba-tiba ke Australia, tiba-tiba ke Jepang, tiba-tiba balik lagi ke Singapura. That's how I feel. Anjay. Holy cow. I think that's the best reaction. Holy cow. Bener-bener nggak butuh saus apapun lagi. Legit makan aja. Sampai Dan mbak, tumpah-tumpah. iya kalian lihat sini sampai netes-netes gitu. Dan mbaknya tuh jago banget masaknya. Perfect. Mbak Janin tadi namanya. Gila. I think this is the best guys. Walaupun nggak di dry age, mungkin itu yang membuat lebih juicy karena nggak di dry age. Minyak kering ya? Jadi airnya lebih banyak, tapi at the same time juga airnya tuh bukan minyak. Banyak daging sapi Wagyu itu yang airnya tuh minyak, ngerti kan? Jadi gigit tuh minyakan langsung. Kalau ini tuh air kayak jus gitu loh. Kalau daging nggak bisa diperas, itu kayak muncul semua. Yes. Gila, kita udah ini banget ya, profesional. Kita ahli banget tentang persapian ya. Padahal makan daging sapi aja jarang kali. Kita aja yang kasih Michelin star buat ini ya. No, tapi aku memang bangga. Aku tuh paling bisa masak steak. Jadi aku dari dulu tuh emang suka daging, suka sapi. Jadi aku ngerti banget, paham banget tentang steakan. Iya. Tiap kali kalau aku yang masak steak kayak either terlalu well done atau terlalu raw gitu kan. Kalau aku? Masak steak susah loh. Kamu most of the time kayak 95% perfect. Pas ya, thank you. Udah kenyang belum kamu? Kenyang. Pas dulu. Kita dapat red angpau dari Coach. Coba lihat apa isinya. Oh, actually angpau. Kirain ada apaan. Year of the Horse. Keren. Bagus boy. Bagus. Buat kasih angpau? Yes. Cuma kita belum kasih angpau sih. Ini dia yang bikin mahal nih, dry age-nya. Ini bakal bermalam di sini, bermalam-malam, 40 malam tidur dia di sini. Dan kalau kalian lihat ya, ini kita kan nggak boleh masuk, kita lihat dari kaca aja. Itu tuh kayak menciut-ciut gitu. Nah, nanti itu bakal dipotong semua, dibuang. Jadi bayangin aja daging yang dari segede gitu, sebenarnya yang bisa dimakan tuh cuma dalamnya. Karena luarnya busuk semua. Jadi bener-bener intisarinya makan ini. Komen di bawah kalau kalian suka video makan-makan kayak gini. Nanti gue buat lagi. But guys, thank you so much for watching. Semuanya sehat-sehat. Good morning from Cedric Grole. Ini adalah salah satu pastry chef yang terkenal banget dari France ya. Dan dia buka di Singapura. Dan kita bakal nyobain breakfast di sini. Kita udah pesan beberapa makanan. Look at this. Gila. Ini bukan croissant ya. This is croissant. This is croissant. And then drinksnya kamu pesan apa? Ginger latte. And I got matcha. Latte. And look at the design. Ini real glass ya? By the way, kita pink matching. Oh iya. Matchanya nggak manis enak. Kita cobain croissantnya ya. Croissant tuh yang bagus, harusnya dalamnya berongga. Dan yang berantakan, nggak usah diragukan lagi lah ya, dia dari France. Makan croissant tuh udah pasti berantakan, udah pasti pecah-pecah begini. Dan sebenarnya kalau ada kopi panas, celupin americano hot. Cheers guys. Enak banget. Menurut aku suka dia. Dia tuh nggak gitu garing. Di tengahnya lembut. Dia pas kamu gigit masih ada kayak teksturnya. No comment, croissantnya oke, enak. Yang aku suka ini extra buttery sih. So you can taste the butter. Perfect, thank you. Aku cold brew. Aku shakerato. Cheers. Berasa lu banget. Kopinya wangi banget. Ini definisi nggak pelit lauk ya. Jamun puree with pesto sauce. Cheers. Cheers. Enak oh.
Iya. Ini layernya banyak banget. Ada cheese, ada ham, ada pesto, ada pickle-nya ya. Wow. Aku biasa lagi di Eropa, ini kayak sandwich Eropa banget. Mamma mia, molto buono. Of course, kalau makan sama Sherin pasti ada greens or salad, atau rumput-rumputan, daun-daunan, karena dia part Makanan kambing. karena setengah kambing dia guys. Ada daun. Quiche Lorraine. Quiche itu basically kayak pie, dia pakai pie crust, dalamnya tuh telur dan isi-isian teman-temannya itu loh. Dengerin dia karena dia jago baking guys. Saya home cook lah. Di Starbucks juga jual kok quiche. Kiss bukannya kayak Yes. oh Wow, cheese pull. gila. Cheers. Gila. Mhm. Enak banget. Oh my gosh. Creamy banget ini gila. Jadi isinya, aku rada kaget gara-gara biasa kan quiche itu isinya lebih kayak hard gitu kan, telur. Ini tuh ternyata creamy banget dan cheesy banget. Jadi pas dipotong, dia langsung meleleh gitu loh. Bentuknya jadi kayak cheesecake. Dan ada hamnya di dalam. Udah ham. Ini breakfast saking kebanyakan. Ada dessert buat breakfastnya. So you get waffle. Waffle. And then buat dessertnya, this is a special Cedric Ole passion fruit. Kayak batu. Iya kayak batu. Tapi Nanti jangan tengahnya. salah, tengahnya. Oke. Jangan main-main. Waffle tuh harus pakai sauce. I got this white sauce. Cheers. Kamu pakai ini deh. Dia pakai. Harus di mix dua, ini enak banget. Kenyang banget guys. Tapi enak banget guys, Cedric Ole. If you ever come to Singapore, try their pastry sama breakfastnya. Solid. Shout out Blessing Journey Surabaya dan Como Hotel for the amazing hospitality. I had a great time here. Hopefully you guys at home juga enjoy staycation ini. Semua yang sehat-sehat. Biar kita ketemu lagi di video berikutnya. Peace. Bye.